hal ini. Ada yang bertanya perihal kajian saya malam minggu kemarin, malam Ahad kemarin di Al-Badar ya. Saya menceritakan salah satu busyra yang Allah berikan kepada saya 2 tahun lalu dan saya simpen 2 tahun. Tapi ternyata guru saya mengatakan, ceritakan itu dalam majelismu. 2 tahun saya tahan itu. Setelah beliau mengatakan, ceritakan, baru saya ceritakan. Kebetulan beliau mengatakan, ini ada kabar kalau Habib Umar dan beberapa wali di Yaman mimpi. Karena menyampaikan orang soleh, saya kira benar. Ya, maka tanpa itu pun saya nggak ada urusan. Itu cuma syawahid dalam ilmu dalil. Saya hanya menceritakan mimpi saya. Kebetulan kalau emang sama dengan mimpi Habib Umar, alhamdulillah. Jika tidak, saya minta maaf sudah menyebut nama beliau. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu bukan uslub. Oh berarti ini masih akal-akalan antum. Bukan uslub Habib Umar, masih akal-akalan antum. Coba tanya sendirilah. Ya. Benar nggak? Saya kan dapat kabar. Kita dapat kabar. Ya, saya waktu itu karena masih asik dengan ahwal rohani itu, melupakan kaidah ilmu hadis yang selama ini saya terapkan. Yang mencurigai semua berita. Ya, karena yang menyampaikan orang soleh, saya percaya aja. Saya sampaikan. Tapi teman-teman, jika seandainya mimpi itu tidak benar, tapi pesan Habib Umar itu benar, untuk membaca Al-Kahf ya. Tadi pun sebelum kesini saya putar lagi YouTube-nya, bahwa Habib Umar benar-benar berpesan untuk membaca 10 ayat awal dan akhir. Ada 3 riwayat, awal, akhir, dan 3 awal pertama. Tapi guru kita punya yang ketiga. Sir surat Al-Kahfi ada di ayat terakhir. Ya. Apa ayat terakhirnya? Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kalimat pentingnya. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh syirik. Antum kira syirik itu cuma kultusin orang, berhala? Enggak. Fulus. Hati-hati loh, itu syirik loh. Rusak karena fulus, ente musyrik. Rusak karena ego, ente sudah mengilahkan egonya. Jadi jangan kemudian karena masalah gesekan-gesekan sedikit kita kacau ya. Baik. Jadi seandainya nanti kita tunggu nih, kan ada murid Habib Umar juga di sini, Sidi Musa, ada beberapa kan yang sudah ketemu. Saya ketemu cuma di muktamar ya. Habib ana muhibbu. Saya sangat cinta dengan beliau dan sangat ta'zim dengan Al-Habib Umar. Ya. Kalau ada yang dapat berita yang lebih sahih, silakan kabari saya. Nanti kita revisi. Ya. Kan dalam kaidah usul fikih dan usulul hadis, jika ada kabar yang menetapkan, ada kabar yang menafikan, yang didulukan yang mana? Al-musbit muqaddam ala nafi. Yang positif lebih didahulukan daripada yang negatif. Karena bisa jadi misalnya nih, antum nggak dengar, aneh dengar. Siapa yang benar? Beri yang dengar dong, gitu. Iya, ini juga dijelaskan oleh Allahyarham Syekhna Ali Mustafa Yaqub, Profesor Khuzaimah, sama penjelasannya persis sama seperti itu. Dr. Lutfi dulu yang ahli hadis, sama penjelasannya begitu. Jadi seandainya itu tidak benar, saya hanya bercerita tentang pengalaman rohani. Ya, dan antum tidak ada kewajiban mempercayainya. Ya, itu cuma busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya. Ya, la tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari kamat ya, daripada nubuah kecuali ru'ya. Semoga itu ru'ya salihah. Ya, karena penciriannya nggak bisa lupa. Kayak kita masuk ke alam lain, kayak kita hidup di alam itu, seperti saya duduk kayak sama kalian ini. Seperti itu, nggak jauh beda. Bedanya beda dimensi aja. Dan nggak berlebihan kok. Ya, mengingatkan ini nggak berlebihan. Kenapa? Jangankan Ar-Razi yang jahil ini, Sayyidina Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, kulluhum anzara qaumah. Semua nabi setelah Nabi Nuh
mengingatkan kaumnya mengenai bahaya Dajjal. Apa salah seorang Ar-Razi yang belajar hadis mengingatkan orang mengenai adanya zuhur Dajjal, munculnya Dajjal? Jika dari abad terdahulu mereka sudah ngomong hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, ternyata sekarang zamannya antum masih santai, Pak Kiai masih santai, para hafiz masih santai, ahli hadis masih santai, ahli tarekat masih santai, sufi, salafi, jemaah tabligh masih santai antum? Ya salam, ya. Berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita berdasarkan hadis itu, ini usulubnya Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah Ghumari. Beliau ketika menulis kitab, ada dalil Quran Sunnah, lalu kemudian mubasyarat. Dan ini yang kita talakikan waktu kita dapat beberapa kajian dari Sidi Syekh Yusri, ya. Syekh Yusri yang mursyid Tariqat Siddiqiyah Al-Ghumariyah Syaziliyah, beliau menyebutkan itu mubasyarat. Ini enggak ada masalah. Antum tidak wajib percaya itu, tapi tolong percayai hadis-hadis yang tadi, bahwa setiap nabi ba'da Nuh andara qaumah. Maka Nabi mengatakan, aku undirukumu, aku mengingatkan kalian bahaya Dajjal. Gitu. Berarti untuk zaman kita toh, zaman kita nggak masih mau santai? Santai dalam ngaji boleh, tapi kemudian belum, masih lama, ya salam, suka-suka antum lah ya. Udah begini zaman, udah keluar pandemi udah nggak diangkat-angkat loh. Biasanya kalau ada virus tahun 2 tahun hilang, ini nggak diangkat-angkat loh sampai sekarang. Masih kurang buktinya. Sudah banyak belum yang ngaku Mahdi? Yang datang ke saya sudah banyak, ya. Yang datang ke saya sudah banyak. Terus tiba-tiba ada yang macam-macam, ya. Al-Mahdi baru akan ma'ilan dirinya, Al-Mahdi nanti setelah Islam. Ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Emang ente lo tahu, ya. Kalau saya analognya semuanya ke Nabi. Nabi sebelum beliau hijrah sudah mengiklankan, memproklamirkan dirinya secara diam-diam. Maka ada yang baiat, ada baiat Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, itu baiat semua ke Nabi pribadi. Lalu ada baiat Aqabah Ula, ada Aqabah Tsani, itu baiat semua. Baiat semua itu sebelum terjadi, sebelum islah